Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zainal Amrullah dengan NIM 225520111. Sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika dan Profesi yang berjudul Ancaman Keamanan Cyber Security. Yang pertama ada pengertian cyber security. Cyber security adalah tindakan untuk melindungi perangkat, jaringan, program, dan data dari ancaman siber dan akses ilegal. Ancaman ini biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai macam kepentingan yang merugikan korban. Tidak hanya mengincar perusahaan besar, ancaman siber juga menyerang bisnis kecil hingga kalangan pribadi. Contohnya seperti mengakses informasi sensitif, mengubah atau bahkan menghancurkan data penting. Berbagai jenis ancaman siber inilah yang membuat cyber security penting untuk dipahami setiap orang. Yang kedua ada konsep cyber security. Yang pertama ada confidentiality atau keberhasilan dalam cyber security adalah konsep yang berkaitan dengan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Praktiknya berupa tindakan mengontrol akses data agar tidak terjadi pencurian atau kebocoran data. Yang kedua ada integrity atau integritas. Implementasi kos ini berkaitan dengan menjaga keaslian dan kebenaran data. Misalnya sebagai pemilik toko online, Anda harus menjaga data pelanggan sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi kebocoran data yang merugikan pelanggan Anda. Atau sebagai contoh lainnya, sebuah perusahaan harus melindungi sistem manajemen stok mereka agar tidak terjadi manipulasi data yang dapat mengganggu keakuran persediaan atau proses pengiriman barang. Yang ketiga ada availability. Konsep terakhir dari cybersecurity adalah availability yang mengacu pada ketersediaan data Anda. Ketersediaan berkaitan dengan memastikan sistem dan layanan tetap dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Jadi Anda harus tetap menjaga performa website atau aplikasi agar selalu tersedia bagi pengunjung. Misalnya sebuah perusahaan e-commerce harus memiliki sistem yang kuat untuk melindungi diri dari serangan DDoS yang dapat membuat website mereka tidak dapat diakses oleh pelanggan. Dengan menjaga performa website, perusahaan dapat memastikan bahwa pelanggan dapat terus melakukan pembelian atau mengakses informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada jenis cyber. Pertama, cloud security. Ini cyber security yang pertama adalah cloud security yang mengacu pada upaya melindungi data yang tersimpan di cloud. Cloud security mencakup enkripsi data, pengelolaan akses yang ketat, dan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas yang merugikan. Bagi penyedia layanan cloud cybersecurity adalah prinsip utama untuk memastikan keamanan data. Sebab untuk menyimpan data pribadi pelanggan, penyedia langganan cloud harus memenuhi persyaratan dan prosedur keamanan. Yang kedua ada network security yang mengacu pada upaya melindungi data yang tersimpan di cloud. Cloud security mencakup privasi data, pengelolaan akses yang ketat, dan bagi penyedia layanan cloud security adalah prinsip utama untuk memastikan keamanan data sebab untuk menyimpan data pribadi pelanggan, penyedia harus memenuhi persyaratan dan prosedur keamanan. Yang ketiga ada application security. Aplikasi dapat diakses melalui berbagai jaringan sehingga membuatnya cukup rentan terhadap serangan siber. Kerentanan ini mengharuskan Anda menerapkan application security. Application security adalah upaya melindungi dan meningkatkan keamanan aplikasi dari ancaman yang mungkin terjadi pada toko online. Misalnya Anda
perlu keamanan website untuk memastikan data Anda dan pelanggaran aman dari ancaman hacker. Selanjutnya adalah ada metode ancaman dalam siber. Yang pertama ada cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang menyasar sistem perangkat komputer. Pelaku melakukan akses ilegal, transmisi ilegal, atau manipulasi data untuk tujuan tertentu. Di antaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. Yang kedua ada cyber attacks. Beberapa berbeda dengan cybercrime yang bisa menyasar siapa saja. Target target cyber attack biasanya melibatkan kepentingan politik. Aktivitas ini berusaha mengumpulkan informasi, mencuri data, hingga mengambil alih sistem targetnya. Yang ketiga ada cyber terorisme. Cyberterorisme mengacu pada usaha mengancam, provokasi, atau intimidasi lewat sistem komputer. Aktivitas siber ini sangat berbahaya karena menyebabkan kepanikan dan ketakutan skala besar. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada pengguna. Orang yang menggunakan siber security harus memahami atau mengetahui prinsip dasar keamanan data seperti memilih kata sandi yang kuat, website terhadap email yang masuk, dan mencadangkan data. Yang kedua ada kinerja. Sebuah perusahaan atau organisasi harus memiliki kerangka kerja tentang bagaimana mereka melakukan penanganan serangan siber. Kerangka kerja tersebut harusnya dicoba dan dibuktikan keberhasilannya. Hal ini berfungsi ke depannya bagaimana cara mengidentifikasi serangan siber, melindungi sistem, mendeteksi atau merespon ancaman, dan memulihkan data nantinya. Yang ketiga ada teknologi. Penggunaan teknologi saat ini sangat penting untuk memberikan organisasi atau sebuah perusahaan alat cyber security yang dibutuhkan untuk melindungi diri dari serangan siber dunia maya. Terdapat tiga intensitas utama yang harus dilindungi komputer. Yang pertama ada perangkat pintar dan router. Teknologi utama yang digunakan untuk melakukan entitas ini termasuk firewall generasi berikutnya, pemfilteran DNS, perlindungan malware, perangkat lunak antivirus, dan solusi keamanan email. Selanjutnya ada elemen dalam cybersecurity. Yang pertama ada informasi security. Selain pencegahan pementasan, keamanan informasi juga sangat dibutuhkan melindungi data fisik dan digital dari akses dan manipulasi yang tidak sah, baik di tempat maupun melalui sistem jarak jauh. Selanjutnya ada aplikasi security mencegah data berupa kode-kode penting dalam sebuah perangkat lunak, baik yang sedang digunakan maupun yang sedang dikembangkan, agar tidak dicuri atau dibajak, seperti dengan pengujian, ventilasi, dan enkripsi. Selanjutnya ada network security mengamankan jaringan komputer internal dari akses yang tidak sah dengan alat seperti manajemen akses jarak jauh dan autentikasi dua faktor. Selanjutnya ada yang keempat ada infrastruktur security. Pastikan bahwa struktur dan penunjang siber security dapat diandalkan seperti jaringan listrik dan pusat data dikendalikan aksesnya, terjaga dari serangan fisik bahaya ataupun gangguan. Yang kelima ada unsur education. Salah satu elemen penting dalam cybersecurity adalah memberikan informasi yang cukup pada karyawan, mengajari karyawan maupun pengguna mengenai cara terbaik untuk hmm, mengenali dan menghindari ancaman siber seperti malware dan serangan phishing. Selanjutnya ada peran penting siber. Salah satu peran penting siber adalah untuk melindungi pencurian dan kerusakan data seperti data sensitif, informasi pengenal pribadi, informasi kesehatan yang dilindungi, informasi pribadi, kekayaan intelektual, data, dan sistem informasi pemerintah dan industri. Tanpa cyber security, organisasi maupun perusahaan tidak akan mampu mempertahankan diri dari berbagai
penyalahgunaan data. Terlebih lagi, beragam platform seperti cloud dan lainnya saat ini digunakan untuk menyimpan data-data pribadi. Para pemimpin, khususnya perusahaan bisnis, tak hanya mengandalkan aplikasi yang siap pakai seperti antivirus atau firewall seperti cybersecurity. Mengingat para penjahat siber saat ini sudah semakin tangguh dan canggih dalam melakukan kejahatan di dunia maya. Selanjutnya ada fungsi cyber security. Yang pertama, melindungi keamanan data. Fungsi utama cyber security adalah mencegah akses yang tidak sah, pencurian data, maupun penyalahgunaan data yang tidak tertanggung jawab. Hal ini mencakup enkripsi data, pengaturan kebijakan akses yang tepat, dan perlindungan terhadap kehilangan atau pencurian data. Dengan menerapkan keamanan data yang kuat, informasi sensitif dan rahasia tetap terlindung dari akses yang tidak sah. Setengah aja bacanya, Cok. Yang Itu. kedua, menjaga keamanan jaringan. Cara melindungi jaringan komputer dari serangan luar, mencegah akses yang tidak sah, dan mengamankan aliran data. Hal ini menjaga penggunaan firewall, pengaturan kebijakan akses, enkripsi data, dan teknologi pengamanan lainnya untuk memastikan bahwa transmisi jaringan dijaga dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang sah. Di sini ada manfaat cybersecurity. Yang pertama, melindungi perusahaan. Manfaat terbesar yang dirasakan dari cybersecurity adalah keamanan yang dapat bisa memberikan perlindungan digital yang komprehensif untuk perusahaan. Hal ini tentu memudahkan dan memberikan keamanan bagi karyawan untuk menjelajah informasi di internet tanpa rasa takut adanya serangan digital pada data perusahaan. Yang kedua, melindungi informasi pribadi. Salah satu komoditas paling berharga dari era digital adalah informasi pribadi. Jika penjahat digital dapat memperoleh informasi pribadi karyawan atau pelanggan, mereka akan menjual informasi itu dan menggunakannya untuk kejahatan baru. Selanjutnya ada mengelola ancaman siber. Yang pertama, keamanan data. Ancaman siber dapat mengakibatkan pencurian atau kerusakan data yang berharga. Mengamankan data merupakan prioritas pertama karena data adalah aset yang paling berharga dalam dunia digital. Yang kedua, ada kerugian finansial. Serangan siber dapat berdampak besar pada keuangan perusahaan. Biaya pemulihan dan kehilangan pendapatan akibat serangan dapat merusak stabilitas finansial. Yang ketiga, ada kerentanan sistem. Kelemahan dalam keamanan siber dapat mengakibatkan kerentanan sistem. Hal ini berarti organisasi harus fokus pada pencegahan dan perlindungan sistem mereka. Yang keempat, ada reputasi dan kepercayaan. Serangan siber juga dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Hal ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada bisnis. Selanjutnya ada tantangan dalam ancaman siber. Yang pertama ada kekurangan tenaga ahli, terdapat kekurangan ahli keamanan siber yang berkualitas, perangkat lunak dan jaringan yang semakin rumit memerlukan keterampilan yang lebih tinggi untuk mengatasi ancaman. Yang kedua, kerentanan perangkat dan perangkat IoT. Perangkat lunak dan perangkat keras yang tidak aman dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi penyerang. Meningkatkan keamanan perangkat dan perangkat IoT menjadi prioritas. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, UPS-nya itu matiin. Macam ini.